Selamat pagi, Bu Wanuru. Ya, selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih? Ya, baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Kalau Ibu Mudah-mudahan bagaimana senantiasa, kabarnya, Ibu? Iya, iya, mudah-mudahan senantiasa sehat ya, Bu. ya, amin, Bu. Insya Allah. Nah, bagaimana nih? Katanya kemarin ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa ini, Bu? Iya, Bu. Ini sebenarnya ada yang mau saya cerita sama Ibu. Di mana itu di kelas saya punya perwalian itu di kelas 9. Akhir-akhir ini menurut saya itu motivasi belajarnya, semangat belajarnya itu semakin menurun, Bu. Padahal sebelumnya anak ini biasa aktif, rajin masuk di kelas, kalau tugas tidak pernah terlambat menyetor, kemudian ketika kita mengajar dia mendengarkan dengan aktif. Tapi akhir-akhir ini anak ini jadi menurut saya menurun drastis sehingga ketika kita mengajar seperti dia malas, kemudian kadang terlambat masuk di kelas dan tugasnya juga sering terlambat setornya, Bu. Oke, nah kira-kira nih harapan Ibu dari pertemuan kita nanti ini apa, Bu? Ya, harapan saya dengan pembicaraan kita hari ini, Bu, mudah-mudahan setelah saya cerita sama Ibu, saya bisa menemukan solusi, kira-kira bagaimana saya bisa membantu anak ini bisa kembali lagi semangatnya seperti dulu, motivasi belajarnya, sehingga dia bisa belajar dengan baiklah. Menurut saya tidak lagi malas-malas masuk di kelas, tugasnya juga dia bisa selesaikan dengan baik, tepat waktu, dan juga tidak kelihatan cuek sama pembelajaran di kelas. Oke, nah jadi yang saya tangkap hari ini bahwa Ibu sedang mengalami dilema tentang anak Ibu yang mengalami kesulitan belajar, seringnya tidak masuk kelas, kemudian tugas-tugasnya sering terlambat, kemudian semangat belajarnya kurang ya, Bu? Iya, Bu, ya. Betul, Bu. Menurut pengamatan Ibu nih, kira-kira mulai kapan anak ini berubah ya, Bu? Iya, anak ini berubah kira-kira kurang lebih 2 bulan terakhir ini, Bu, saya perhatikan. Oke, 2 Iya. bulan terakhir. Nah, menurut Ibu, yang menyebabkan anak tersebut seperti yang Ibu ceritakan perubahannya itu mulai kapan? Iya, itu tadi sudah kurang lebih 2 bulan ini, makanya Oke. iya, Oke, penyebabnya apa kurang ya, lebih. Bu, kira-kira? Ya, itu makanya ini saya mau cerita sama Ibu, mungkin saya bisa menemukan solusi, bisa membantu anak ini, kira-kira apa sebabnya dia sampai menurun begitu semangat belajarnya. Iya, jadi artinya yang sebelumnya dia aktif, rajin masuk di kelas, tiba-tiba sekarang malah turun sekali menurut saya semangat belajarnya, sehingga sering tidak kerjakan tugasnya, sering terlambat masuk di kelas, Ibu. Oke. Berarti anak ini Ibu akan melakukan langkah awal mengidentifikasi begitu ya, Bu? Iya, saya Oke. identifikasi dulu, ya, betul. Nah, ini kan Ibu sedang mengalami masalah mengenai anak yang sering terlambat dalam mengerjakan tugasnya. Yang Ibu yakini Iya, iya. sendiri, menurut Ibu nih, kira-kira apa yang Iya. harus Ibu lakukan setelah mengidentifikasi itu? Iya, jadi setelah saya pikir-pikir, mungkin saya bisa membantu anak ini, saya akan tanya dari hati ke hati, kira-kira apa yang menyebabkan dia sampai menurun begitu semangat belajarnya tidak seperti biasa, itu mungkin saya akan panggil di ruangan saya. Kemudian saya juga pada saat mengajar di kelas, itu saya akan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang pernah disepakati, supaya artinya dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas itu, harapan saya mereka bisa mematuhinya dan belajar sesuai seperti apa yang kita inginkan, sehingga prestasi mereka bisa bisa dipertahankan atau paling tidak bisa ditingkatkan, Ibu. Iya, mengingatkan keyakinan kelas Oke. mereka. Iya. Oke. Nah, menurut pengamatan Ibu nih, anak yang memiliki kesuksesan dalam belajar itu yang seperti apa menurut Ibu? Iya, jadi kalau menurut saya
anak yang memiliki semangat belajar atau motivasi belajar itu adalah anaknya masuk di kelas tepat waktu. Ketika misalnya kita mengajar di kelas, dia memperhatikan dengan baik, duduk dengan baik, aktif. Misalnya ketika dikasih tugas dia mengerjakan tepat waktu pekerjaannya. Kemudian ketika misalnya kita belajar di kelas ada tugas tertentu atau mungkin disuruh maju di depan, dia dengan semangat mengerjakan itu, dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugas, itu menurut saya. Sehingga kemudian juga tidak menunda-nunda tugas yang diberikan. Itu menurut saya anak yang motivasi belajarnya bagus atau semangat belajarnya bagus. Begitu, Ibu. Oke, Bu. Nah, kalau seandainya anak itu berada di level 10, menurut Ibu anak yang sedang bermasalah ini sekarang berada di level berapa, Bu? Iya. Kalau misalnya anak ini dikasih skala dari 1 sampai 10, untuk sementara ini saya lihat anak ini masih di posisi 4, Ibu. Karena menurut saya menurun sekali semangatnya. Iya, beda sekali dengan di bawah setengah. sebelumnya, iya. Iya, di bawah setengah ya, Bu. Ya, Nah, ya. kalau anak ini berada di level 4 itu, Ibu Wanuru pengennya anak ini berada di level berapa, Bu? Iya, sebenarnya anak ini orangnya prestasi tapi dia selalu aktif, artinya ketika kita pembelajaran di kelas dia bagus. Jadi sebenarnya dia bisa pada posisi 8 bahkan 9, Ibu. Makanya saya saya ingin curhat sama Ibu, kira-kira bagaimana caranya saya bisa membantu anak ini supaya kembali lagi semangat belajarnya, motivasinya, sehingga prestasi yang pernah dia dapatkan, semangat yang pernah dapatkan itu bisa kembali lagi. Seperti itu, Ibu. Oke, ya. Mantap ya, Bu. Terus apa nih yang bisa Ibu lakukan agar anak ini mencapai di level yang Ibu inginkan? Iya. Setelah saya pikir-pikir, kira-kira yang pertama saya lakukan adalah itu tadi, setiap saya masuk mengajar, saya mengingatkan lagi keyakinan kelas yang pernah disepakati. Artinya pada saat mengingatkan itu, saya akan jadikan sebelum pembelajaran itu saya biasakan untuk mengulang lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Artinya untuk mengingatkan kepada semuanya, bukan hanya kepada anak ini, tetapi kepada semuanya, karena menurut saya memang motivasi dan semangat belajar anak-anak itu kadang-kadang naik turun, artinya kurang stabil. Ya, tapi anak ini yang saya maksud ini memang dia drastis sekali, memang drastis sekali menurunnya. Kemudian setelah itu mungkin tadi seperti yang saya sampaikan, saya akan panggil anak ini di ruangan saya, bicara dari hati ke hati. Saya mau dia bercerita sama saya, terbuka kira-kira apa yang menyebabkan dia sampai menurun atau berubah seperti itu semangat belajarnya. Ya, setelah itu mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya akan berkunjung ke rumahnya untuk menanyakan bagaimana anak ini di rumah dan juga meminta kepada orang tua supaya kita bekerja sama untuk melihat perkembangan anak ini di rumah ya, baik perkembangan akademiknya ataupun sikap atau karakternya, Ibu. Mungkin itu yang saya akan lakukan, Bu. Oke. Jadi untuk menurut Ibu nih, anak-anak sebenarnya senangnya diperlakukan bagaimana sih, Bu, agar hubungannya seperti sahabat, seperti mungkin anak ini menganggap kita seperti orang tuanya, jadi sehingga mereka itu tidak ada jarak, mereka merasa nyaman dengan ibu gurunya, menganggap seperti orang tuanya, sehingga hubungan ini suasananya lebih dekat, lebih rileks begitu, Bu. Bagaimana Ibu menciptakan suasana ini? Ya, kalau saya mungkin pada saat-saat tertentu, misalnya saya inginkan anak ini, dia ingin terbuka sama saya, tidak ada gap atau tidak sungkem dia menceritakan, mungkin saya akan memposisikan diri saya, posisi kontrol itu sebagai teman. Artinya saya inginkan anak ini dia terbuka sama saya untuk menceritakan apa masalahnya, apa sebabnya, sehingga dia tidak mau atau sehingga dia berubah motivasi belajarnya menurun sekali.
Artinya pada saat-saat tertentu saya akan memposisikan diri saya sebagai teman, tapi hanya pada saat mungkin saya minta terbuka anak ini. Tapi ketika misalnya di kelas, pada saat proses pembelajaran, saya akan berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Artinya saya akan memberikan tanggung jawab kepada anak itu untuk menyelesaikan suatu tugas dengan harapan mereka bisa melakukan betul-betul dengan sedikit tegaslah, tidak seperti posisi teman. Jadi pada saat tertentu mungkin saya memposisikan diri saya sebagai teman agar anak ini terbuka sama saya, tidak sungkan untuk menceritakan masalahnya. Kemudian tapi pada posisi tertentu juga misalnya pada saat proses pembelajaran di kelas saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer. Mungkin begitu Ibu. Ya, bagus sekali Bu ya. Ibu sudah menemukan sendiri solusinya dan sudah terstruktur. Dalam bayangan Ibu nih, waktu pelaksanaannya nanti akan seperti apa nanti Ibu akan lakukan? Iya, kalau pelaksanaan rencana yang saya maksudkan itu mungkin kalau keyakinan kelas itu kan insya Allah pada setiap saya masuk di kelas saya akan lakukan itu. Tapi kalau untuk memanggil anak ini untuk bertemu di ruangan saya mungkin dalam waktu dekat, mungkin besok saya sudah mulai lakukan karena ini ulangan juga sudah semakin dekat, terus anak ini masih ada tugas yang dia belum selesaikan. Takutnya nanti pas masuk ulangan dia juga belum beres lagi tugasnya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat mungkin besok saya sudah mulai lakukan untuk memanggil anak ini bicara dari hati ke hati. Kemudian untuk berkolaborasi atau berkunjung ke orang tuanya mungkin 2-3 hari ke depan lah. Yang penting insya Allah sebelum masuk ulangan semester ini Ibu. Oke, berarti Ibu sudah menemukan solusinya. Kemudian Ibu sudah menetapkan waktunya, kapan pelaksanaannya. Nah, baiklah Bu, kita sudah berada di ujung sesi. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini dan bagaimana perasaan Ibu setelah pertemuan kita ini? Iya, Ibu, kalau ditanya perasaan, alhamdulillah tentu lega Ibu. Setelah saya bercerita sama Ibu, saya menjadi lega. Artinya secara tidak langsung saya bisa menemukan solusi kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk membantu anak yang tadi yang saya ceritakan supaya kembali lagi motivasi belajarnya, semangatnya, mudah-mudahan artinya prestasinya itu paling tidak dia bisa pertahankan kalau misalnya dia tidak bisa tingkatkan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini adalah ternyata ketika kita berbagi dengan teman, ketika kita curhat dengan teman itu insya Allah dengan sendirinya akan memberikan kita jalan atau solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dibanding misalnya kita sendiri, kita simpan sendiri dalam hati itu sepertinya kayak kita sumpah sendiri, tidak ada jalan keluar. Tapi setelah saya cerita sama Ibu, saya menjadi lega Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan sudah membantu saya, memfasilitasi saya menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Ibu. Ya, amin. Semoga terlaksana dan berhasil ya Bu. Ya, makasih Bu. Amin. Oke, kalau begitu kita ketemu minggu depan lagi ya Bu. Kita cerita. Saya pengen dengar nih ceritanya sehabis tindak lanjut Ibu. Semoga hasilnya baik dan apa yang diharapkan tercapai ya Bu. Kalau begitu terima kasih Bu. Amin. Ya, makasih Bu. Ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu, ini saya punya laptop ya. Jadi